Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu ala rasulillah wa ba'du. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, komunitas lintas iman agama cinta yang kami cinta sayangi. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, dengan keanekaragaman suku, adat budaya, serta bahasa dan berbagai agama. Alhamdulillah, oleh founding father kita dapat dipersatukan dalam naungan merah putih dan NKRI serta Pancasila. Kesemuanya ini perbedaan kita diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika. Inilah yang menjadikan kita bisa bersatu. Di era Orde Baru, persatuan kita itu sebatas karena takut moncongnya senjata. Dan di era reformasi, di era keterbukaan, era kebebasan, semua sekte, semua paham, semua isme-isme masuk tumplek-blek di Indonesia ini. Sementara Pancasila kita yang katanya Orde Baru dulu itu dikatakan kuat, tetapi kekuatan itu adalah kekuatan semu. Karena apa? Karena dengan adanya kekuatan militer yang dipimpin di saat Orde Baru tersebut. Sehingga di era reformasi, Pancasila ini dianggap sesuatu yang kurang istimewa, khususnya bagi kader generasi bangsa. Karena apa? Pancasila sebagai dasar dan nilai kita berbudaya dan berbangsa dipolitisasi oleh Orde Baru. Dan di era Pak Taufik Kemas baru Pancasila dibangkitkan kembali, akan tetapi prinsip-prinsip tersebut banyak ditolak karena bukan lagi menjadi dasar tetapi sebagai 4 pilar bangsa. Dan saat ini mulai disempurnakan dengan BPIP. Akan tetapi kita nggak tahu nasibnya hingga detik ini, ya. Pancasila kita dengan BPIP-nya ini, undang-undangnya belum usai juga untuk diketok karena ada permasalahan intern atau mispersepsi di antara adalah karakter budil bangsa kita. Kalau Gus boleh pinjam istilah di pesantren dulu, innama umamul ahlaku ma baqiyat wa in dahabat ahlakuhum dahabu. Sesungguhnya karakter buding suatu bangsa ini akan menjadi kokoh apabila karakter buildingnya itu kuat. Tetapi hancurnya suatu bangsa apabila karakter buildingnya itu lemah. Nah, di era Orde Baru, era sentralistik, yang mana kebebasan kita ini banyak dikebiri. Sementara di era reformasi ini, kita memiliki nilai kebebasan yang sangat bebas. Dulu banyak di antara kita, khususnya umat Islam, ya, yang mana khususnya kalau sudah akil balik atau yang SMA ini, banyak sekali yang memiliki nilai-nilai keimanan dan menganggap bahwa berbusana itu adalah merupakan bagian daripada mengamalkan perintah Allah. Ini dilarang, sehingga banyak sekali, ya, menjero umat Islam ini terhadap keputusan sepihak pemerintah. Nah, di era reformasi ini dengan juga digulirkannya apa? Bukan lagi sentralistik, tetapi kearifan lokal ataupun istilah di dalam bernegara, yaitu otonomi daerah. Nah, di sini
kebebasan ini justru membelenggu daripada agama lain. Ini yang keliru. Ya. Terlebih-lebih sekolah itu apabila berlabelkan negeri, baik itu SDN ya, SD negeri maupun SMP negeri maupun SMA negeri maupun perguruan tinggi negeri. Lah, yang utama itu adalah kebijakan-kebijakan langsung dari atas dari negara atau kebijakan daripada pemerintah. Hal ini menguak kasus terjadi yaitu di Padang, yang mana ada siswi non-muslim. Nah, ini dipaksa menggunakan busana muslim. Ini merupakan kekeliruan yang sangat besar. Ya, apalagi bagi umat Islam. Itu sudah cukup jelas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu adalah agamamu, bagiku adalah agamaku. Islam tidak boleh dan tidak diperbolehkan memaksakan kepada orang lain untuk menyembah atau bersyariat seperti syariat umat Islam. Begitu juga umat lain tidak boleh memaksakan kepada umat Islam. Ini sudah sangat jelas di dalam surat Al-Ikhlas. Ya. Dengan kejadian ini membuka mata kita. Banyak daerah-daerah ya yang mana mayoritas umat Islam sangat kuat, seperti di Padang, di Aceh, di Madura, di daerah Tapal Kuda, di daerah Banten Selatan ya. Ini memang hampir 99,9% itu umat Islam. Tapi bagaimanapun juga 0,1% ini ya di luar umat Islam, jangan dipaksakan untuk mengikuti cara syariat berpakaian kita, kan gitu loh. Ini melanggar daripada kaidah hukum di dalam kita berbangsa dan bernegara. Jangan sampai dengan kejadian ini Menteri Pendidikan ya melakukan perintah ya ataupun arogansi kekuasaan seperti di zaman Orde Baru dulu. Umat Islam khususnya yang sudah akil balik kan gitu. Wabil khusus kepada mereka-mereka yang memiliki nilai keimanan tinggi bahwa berkeyakinan berbusana itu bagian daripada perintah Allah. Jangan sampai dengan kejadian ini akhirnya ditertibkan seperti zaman Orde Baru dulu, sehingga umat Islam ataupun anak-anak kita yang muslimah, yang putri, yang sudah akil balik berjilbab juga di sekolah itu dilarang. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Untuk menjadi orang Indonesia ini mudah-mudah sulit. Ya, mudah apabila kita memiliki nilai dan wawasan kebangsaan yang luas. Bagaimana tidak? Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, kita ini berbeda. Berbeda warna kulit, berbeda warna bentuk mata, hidung, bahkan rambut, ya. Berbeda suku, berbeda bahasa. Tapi kita berterima kasih pada founding father kita. Luar biasa Indonesia ini. Bisa dipersatukan dalam satu kesatuan, yaitu NKRI. Ini harus kita rawat. Ya. Apa untuk merawatnya? Bagaimana mulai kecil ini kita sama-sama mendorong next ke depan ini kepada pemerintah. BPIP segera disahkan. Ya. Pendidikan moral Pancasila atau yang setara dengan itu, nggak tahu apa namanya. Itu mulai segera. Ya, pendidikan karakter building itu di SD utamanya, ya, itu adalah karakter building dasar anak didik kita. Itu mulai segera harus diajarkan, diutamakan, ya. Begitu ke SMP pada teknik teknologi, di SMA pada teknik praktek, sehingga anak kita meskipun ke luar negeri dan lain sebagainya, nilai-nilai karakter buildingnya yang diajarkan, yang dididik di sekolah, di saat sekolah dasar dan SMP ini begitu kuat, begitu melekat, sehingga meskipun dia berada di negara manapun akan bangga dan mengakui, saya bangga jadi anak Indonesia. Saya Indonesia, saya Pancasila, saya Bhinneka Tunggal Ika. Itu harus ada dengan bisa memaknai arti, nilai, dan butir-butirnya.
Sehingga tidak ada lagi pemaksaan, tidak ada lagi merasa powerful karena mayoritas ataupun minoritas. Mayoritas dan minoritas di Indonesia ini banyak sekali masih menjadi suatu bentuk permasalahan. Baik mayoritas kesukuan ya di suatu daerah maupun agama di timur dan Indonesia yang di barat ini. Nah, ini kalau kita memahami betul nilai-nilai Pancasila, maka tidak akan terjadi. Mari kepada semua komunitas lintas iman agama cinta yang mengikuti webinar ini, ikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir ya, yang mana akan diawali oleh Habib Ali ya Assegaf yang akan membawa pengantar acara, dan juga keynote speaker kita yang tidak asing lagi Bapak Rudi S. Kamri, dan kita undang juga tokoh lintas iman ya dari 6 agama yang nanti akan memberikan pemaparan materi tentang wawasan kebangsaan khususnya berkaitan dengan tema kita ya. Jangan jadikan sekolahan ini zona intoleransi, tapi jadikanlah sekolahan ini merupakan suatu rumah perwujudan pembentukan daripada Bhinneka Tunggal Ika. Demikian prakata dari kami. Salam agama cinta, salam cinta damai, salam Bhinneka Tunggal Ika, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.